Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ada Naufal, Adika, Arya, dan Ahmad. Izin mempresentasikan tentang perancangan dan implementasi data warehouse menggunakan SSIS pada Zara Sales. Pendulu bab 1 pendahuluan. Latar belakang, dalam era digital yang semakin berkembang dan menjadi aset berharga bagi setiap perusahaan untuk memahami perilaku pasar, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengembangan keputusan strategis. Industri retail fashion seperti Zara itu merupakan salah satu merek global terkemuka, sangat bergantung pada pengelolaan dan analisis data guna mempertahankan daya saing di tengah pasar yang dinamis. Data penjualan merupakan salah satu sumber informasi yang penting yang dapat memberikan gambaran mengenai tren, permintaan produk, preferensi pelanggan, serta efektivitas strategis promosi dan penetapan harga. Laporan ini disusun untuk memahami struktur dan isi data set penjualan Zara, sekaligus menganalisis atribut-atribut penting yang terdapat di dalamnya. Dataset yang digunakan bersumber dari platform Kaggle, hasil web scraping pada situs resmi Zara. Analisis ini diharapkan dapat memberikan dasar bagi pengembangan sistem data warehouse yang mampu mengintegrasi dan mengelola data penjualan Zara secara terstruktur sehingga dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berbasis data. Lalu ada sumber dataset. Dataset penjualan Zara yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari platform Kaggle. Dataset ini berisi data penjualan produk Zara dari berbagai toko pada periode waktu tertentu. Informasi yang tersedia mencakup atribut-atribut penting seperti ID produk, nama produk, kategori produk, harga, jumlah penjualan, tanggal transaksi, serta lokasi toko. Dataset ini dimanfaatkan untuk menganalisis berbagai aspek kinerja penjualan, termasuk tren penjualan per produk, efektivitas promosi, pola pembelian pelanggan, hingga perbandingan performa toko di berbagai wilayah. Melalui pemanfaatan dataset ini, peneliti dapat memperoleh wawasan yang bermanfaat bagi Zara dalam merancang strategi pemasaran, manajemen inventory, serta peningkatan pengembangan keputusan berbasis data. Lalu ada deskripsi atribut. Dataset penjualan Zara terdiri dari sejumlah atribut yang menggambarkan detail setiap produk serta transaksi penjualan yang terjadi. Atribut-atribut ini menjadi dasar dalam proses analisis baik untuk memahami perilaku konsumen maupun mengevaluasi performa penjualan. Berikut adalah deskripsi setiap atribut terdapat pada dataset. Lalu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang terjadi, yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana struktur dan karakteristik dataset penjualan Zara yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, bagaimana pola dan tren penjualan Zara berdasarkan kategori produk, lokasi toko, dan periode waktu tertentu. Ketiga, produk untuk kategori apa yang memiliki kinerja penjualan tertinggi dan terendah. Keempat, sejauh mana faktor harga, promosi, dan atribut produk lainnya memengaruhi variasi penjualan. Lalu yang terakhir, yang kelima, bagaimana hasil analisis dataset ini dapat digunakan sebagai dasar dalam pengembangan sistem bisnis intelijen untuk mendukung pengembangan keputusan pada Zara. Lalu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, mengidentifikasi dan memahami struktur dataset penjualan Zara beserta atribut-atributnya. Kedua, menganalisis pola penjualan berdasarkan kategori produk, lokasi toko, dan rentang waktu tertentu. Ketiga, menentukan produk atau kategori yang memiliki performa penjualan tertinggi dan terendah. Keempat, mengevaluasi pengaruh harga, promosi, dan variabel lainnya terhadap volume penjualan. Lima, menyediakan hasil analisis yang dapat dijadikan dasar dalam perancangan sistem bisnis intelijen untuk mendukung keputusan strategi perusahaan. Lalu ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut. Pertama, bagi perusahaan Zara, dapat memberikan wawasan berbasis data mengenai pola penjualan produk, lalu menjadi dasar dalam mengoptimal strategi pemasaran, manajemen stok, dan penetapan harga. Lalu yang ketiga, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Yang selanjutnya di sini ada bab 2, landasan teori. Di 2.1 ini ada data warehouse. Data warehouse adalah kumpulan data terintegrasi dari berbagai sumber yang disimpan secara terpusat untuk keperluan analisis dan pelaporan jangka panjang. Secara umum, data warehouse memiliki 4 karakteristik utama. Yang pertama adalah subjek
oriented berfokus pada subjek tertentu seperti penjualan, pelanggan, atau produk. Yang kedua ada integrate, data digabungkan dari berbagai sumber dan konsistensi format, definisi, dan struktur. Yang ketiga ada time variant, data disimpan berdasarkan rentang waktu tertentu sehingga mendukung analisis histori. Yang terakhir non-volatile, data bersifat tetap setelah dimasukkan tidak digunakan untuk transaksi harian. Data harus dirancang untuk mendukung kebutuhan analitik dan pengambilan keputusan manajemen, bukan untuk aktivitas operasional harian seperti pada sistem OLTP. Selanjutnya ada skema Snowflake. Skema Snowflake merupakan salah satu model data multidimensi yang digunakan dalam pembangunan data warehouse, di mana tabel-tabel dimensi mengalami proses normalisasi menjadi beberapa subtabel yang lebih spesifik. Normalisasi ini dilakukan untuk mengurangi redundansi data dan meningkatkan integritas data sehingga struktur data menjadi lebih efisiensi dan terorganisasi. Skema Snowflake dianggap sebagai bentuk pengembangan dari skema bintang, namun dengan tingkat normalisasi yang lebih tinggi. Jika pada skema bintang setiap dimensi hubungan langsung dengan tabel fakta, maka pada skema Snowflake, tabel dimensi dapat dipecah lagi menjadi beberapa tabel yang saling terhubung. Dengan demikian, hubungan antara tabel membentuk pola menyerupai serpihan salju yang menjadikan asal-usul skema ini. Nah, ini gambar skema Snowflake-nya, contohnya. Terus selanjutnya ada skema STAR. Skema STAR merupakan salah satu model data multidimensi yang paling sederhana dan umum digunakan dalam pembangunan data warehouse. Dalam skema ini terdapat satu tabel pusat yang disebut tabel fakta yang berisi data utama seperti nilai penjualan, jumlah transaksi, atau pendapatan. Tabel fakta ini dihubungkan langsung dengan beberapa tabel dimensi yang menyimpan atribut-atribut pendukung seperti waktu, produk, wilayah, atau pelanggan. Struktur skema STAR membentuk pola menyerupai bintang, di mana tabel fakta berada di tengah dan tabel dimensi mengelilinginya. Desain ini memberikan kemudahan dalam proses query dan analisis data karena relasi antara tabel lebih sederhana dibandingkan skema lain. Dengan demikian, skema ini sangat efektif digunakan dalam sistem analitik yang membutuhkan kecepatan pengambilan data. Dan ini adalah contoh gambar skema STAR. Selanjutnya, dimensional modeling. Dimensional modeling ini merupakan pendekatan desain basis data yang digunakan secara luas dalam membangun data warehouse untuk mendukung proses analisis dan pelapor data. Model ini berfokus pada bagaimana data dapat diatur dan disajikan secara mudah bagi pengguna bisnis. Bukan hanya pada efisiensi penyimpanan seperti basis data operasional. Tujuannya utama dimensional modeling adalah memudahkan proses query, analisis serta pengambilan keputusan melalui struktur data yang sederhana dan intuitif. Dalam dimensional modeling, data disusun ke dalam dua jenis tabel utama, yaitu tabel fakta dan tabel dimensi. Tabel fakta berisi numerik dan kuantitatif yang menjadi fokus analisis seperti jumlah penjualan, laba, atau jumlah transaksi. Dan tabel dimensi berisi data deskripsi yang menjelaskan konteks dari data fakta seperti waktu, lokasi, produk, dan langganan. Bentuk ini memungkinkan pengguna menganalisis dari data dari berbagai sudut pandang atau dimensi menggunakan pendekatan. Dengan demikian, pengguna dapat mengeksplorasi data melalui proses drill down, roll up, slides, dan untuk menghasilkan berbagai pandangan analisis. Selanjutnya di sini ada tabel dimensi. Tabel dimensi merupakan komponen dalam model dimensionalisasi yang berfungsi untuk menyediakan konteks deskripsi bagi data yang tersimpan dalam tabel fakta. Setiap tabel fakta dimensi berisi atribut-atribut yang menjelaskan suatu entitas bisnis seperti pelanggan, produk, waktu, wilayah, atau karyawan. Atribut-atribut ini digunakan untuk melakukan proses analisis, perkelompokan, dan penyaringan data pada sistem warehouse. Perbedaannya dengan tabel fakta yang berisi data numerik dan bersifat kualitatif. Tabel dimensi berisi kualitatif atau teks yang bersifat deskripsi. Contohnya dalam sistem penjualan, tabel dimensi produk dapat berisi kolom seperti ID produk, nama produk, kategori, dan merek. Data pada tabel dimensi biasanya memiliki numerik yang menghubungkan tabel tersebut dengan tabel fakta melalui proyek key.
Sehingga tabel fakta merupakan komponen utama dalam model dimensional yang berfungsi untuk menyimpan data numerik atau kualitatif yang menggambarkan suatu aktivitas bisnis. Contohnya seperti jumlah penjualan, total pendapatan, laba, atau jumlah transaksi yang terjadi dalam periode tertentu. Data yang terdapat pada tabel fakta bersifat terstruktur dan digunakan sebagai dasar dalam proses analisis bisnis. Setiap tabel fakta biasanya mempresentasikan kejadian bisnis yang telah terjadi seperti satu transaksi penjualan atau pengiriman barang. Tabel fakta ini dihubungkan dengan beberapa tabel dimensi melalui proyekti, misalnya dimensi Pertama, ada data warehouse. Perancangan data warehouse pada proyek Zara Sales itu dilakukan untuk mendukung kebutuhan analisis penjualan, pemantauan performa produk, serta pengambilan keputusan berbasis data. Pada tahap ini dilakukan proses penyusunan model data yang sesuai dengan karakteristik dataset penjualan si Zara-nya, sehingga mampu menyajikan informasi secara terstruktur, konsisten, dan mudah dianalisis oleh pengguna bisnis. Model perancangan yang digunakan dalam data ini mengacu pada prinsip dimensional modeling. Dengan dua pendekatan utama, yang pertama itu ada star skema dan yang kedua ada snowflake skema. Sebagaimana telah dijelaskan pada bab 2 dan pada bab 3 ini, kedua skema tersebut diimplementasikan secara khusus untuk penjualan Zara berdasarkan atribut yang terdapat dalam datasetnya. Oke, untuk skema perancangan data warehouse-nya yang pertama ada star skema, di mana ini tuh multidimensi yang memiliki struktur sederhana di mana satu tabel fakta berada di tengah dan dihubungkan langsung ke beberapa tabel dimensi. Skema ini digunakan karena lebih mudah dipahami dan memiliki performa yang baik dalam pengambilan data. Di bawah, scroll. Nah, kami telah merancang untuk tes skema star ini, ada contohnya, dan yang kedua ada Snowflake skema. Snowflake skema itu merupakan pengembangan dari star skema di mana tabel dimensi dinormalisasi menjadi beberapa subdimensi untuk mengurangi redundansi data. Skema ini lebih kompleks namun memberikan kelebihan dari sisi efisiensi penyimpanannya. Untuk gambar star skema yang Snowflake skema yang udah kami buat seperti ini, di mana yang pertama tuh ada dim kategori, dim date, dim product sales, dim brand, dan dream section. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada tabel dimensi. Tabel dimensi itu merupakan tabel yang berisi informasi deskriptif terkait entitas yang menjadi konteks analisis pada data warehouse. Pada perancangan data warehouse, penjualan Zara ini terdapat beberapa tabel dimensi yang digunakan baik dari star maupun dari Snowflake skema. Tabel dimensi pada star skema tuh tabel dimensi di sini bersifat denormalisasi sehingga sebagian atribut berada dalam satu tabel besar. Yang pertama tuh ada dim produk. Tabel ini tuh berisi informasi lengkap mengenai produk dalam Zara. Atributnya terdapat produk ID, produk possession, promotion, produk kategori, seasonal, brand, URL, SKU, name, description, price, currency. Selanjutnya ada terms, kemudian terakhir ada section. Di tabel kedua, di tabel produk pada stars, skema membuat seluruh atribut produk termasuk kategori, brand, section, dan harga sehingga dapat diakses langsung tanpa melakukan join tambahan. Yang kedua, ada dim date. Tabel ini menyimpan informasi waktu berdasarkan hasil scraping data. Atributnya ada date ID, scrap at, day, month, year. Dimensi waktu ini digunakan untuk menganalisis waktu penjualan berdasarkan tanggalnya. Lanjut, ada tabel dimensi pada Snowflake skema. Pada Snowflake skema, tabel dimensi dinormalisasi sehingga beberapa atribut dipisah menjadi tabel dimensi turunan. Yang pertama tuh ada tabel untuk dim product, di mana atributnya ada product ID sebagai primary key, terus ada brand ID sebagai foreign key 1, terus ada kategori ID sebagai foreign key 2, dan section ID sebagai foreign key 3. Kemudian ada atribut product possession, promotion, seasonal, URL, SKU, name, description, and terms. Yang kedua tuh ada tabel dim brand, di mana atributnya ada brand ID sebagai primary key,
kedua ada brand. Terus di tabel ketiga ada dim kategori, di mana atributnya ada kategori ID sebagai primary key, terus ada produk kategori. Tabel keempat ada dim section, di mana ada section ID sebagai primary key, terus ada section. Yang kelima ada dim date, atributnya ada date ID sebagai primary, terus ada scrap at, day, month, and year. Selanjutnya ada tabel fakta. Tabel fakta itu merupakan pusat dari data warehouse yang berisi data kuantitatif serta foreign key yang menghubungkan ke tabel dimensi. Pada perancangan ini, tabel fakta yang digunakan adalah fact product sales, baik pada start schema maupun snowflake schema. Struktur tabel fakta relatif sama. Di dalam fact product sales, atributnya ada fact ID sebagai primary, terus ada product ID sebagai foreign key, date ID sebagai foreign key, terus ada sales, volume, promotion, price, currency, and scrap. Penjelasan fake ID itu sebagai identitas unik untuk setiap record fakta. Produk ID menghubungkan transaksi penjualan dengan dimensi produk. Terus date ID menghubungkan transaksi dengan tanggal scraping penjualan. Sales volume sebagai jumlah produk penjualan. Terus ada price and currency, harga produk pada waktu tertentu. Terakhir ada scrap at, di mana itu untuk pengambilan tanggal pengambilan data untuk merekam perubahan harga dan produk. Menjelaskan tentang implementasi untuk SSIS dan juga SSMS. Untuk pertama di sini kita bikin sebuah create database namanya Zara. Juga kita use Zara di sini. Kita bikin create dim brand, create table section, dim kategori, dim section, dim depth. Untuk ini saya tidak pakai create dim table. Dim produk, di sini produk ID, produk position, promotion, seasonal, URL, SKU, name, description, terms, brand, varchar, produk kategori, session, dan beberapa foreign key. Di sini ada ID kategori, brand, dan session. Untuk foreign key seperti ini. Dan untuk fact table-nya di sini ada fact product sales, fact ID in identity untuk biar bisa nambahin sendiri untuk si ID-nya primary key. Dan juga ini untuk atributnya ada produk, sales volume, promotion. Untuk measure-nya ada price, currency, scrap at, dan date ID. Ini scrap at ini sama dengan kayak tanggal dan juga waktu. Date ID ini untuk ID dari si waktunya. Dan ini untuk foreign key-nya ada produk ID dan date ID. Dari dim date ID. Oke, kita lanjut ke bagian sebelum itu kita cek dulu. Di sini kan masih harusnya kosong ya. Untuk bagian semua tabelnya kita bisa cek. Bisa lihat sini semua kosong dan juga kita bisa cek untuk foreign key-nya. Yang pertamanya foreign key yang kita punya tuh ada 3 untuk dim produk dan 2 untuk fact product sales. Kita lanjut ke bagian SSIS atau service integration-nya. Di sini untuk data flow-nya kita bisa lihat sendiri. Ada dim kategori nyambung ke produk, dim brand nyambung ke produk, dan dim session nyambung ke produk. Kenapa? Karena emang foreign key-nya ada di produk. Jadi kita ini bersatu dari 3 tabel ini, dimension ini masuk ke satu dimension produk, dan dimension produk ini masuk ke fakta table product sales, dan dim date ini langsung aja ke product sales-nya. Kita mulai dari dim brand. Di sini dim brand ini kita lihat connection manager-nya. Di sini saya menggunakan desktop A47 untuk connection-nya Zara namanya. Nama database-nya Zara. Kita bisa cek di sini. Untuk ininya pakai Microsoft OLED DB driver for SQL Server. Server name-nya desktop saya tentunya, dan untuk initiation katalognya Zara. Oke, lanjut kita ke Excel source-nya. Excel source-nya ini menggunakan Excel Connection Manager 4. Dan ini tuh ngambil dari Excel ini, Zara ini yang saya punya untuk datanya. Dan untuk data access-nya kita pakai tabel view, dan name of Excel-nya kita pakai yang Zara. Dan untuk columns-nya di dim brand ini saya hanya ngambil produk ID, brand ada 2, dan di sini brand dan produk ID bisa dilihat sendiri. Dan ada data conversion-nya, kita konversi si brand dan produk ID-nya dengan output-nya itu copy of brand dan copy of ID. Data type-nya DT_STR juga 4 byte signet integer. Bisa kita lihat DT14 di sini. Kenapa? Karena emang datanya hanya berisi integer atau angka doang. Oke, kita lanjut, coba kita running apakah bisa.
brand. Kita coba running, build complete, no error, no warnings juga nggak ada. Dan tentunya harusnya di sini kita bisa lihat Excel source, data conversion, semuanya centang hijau. Dan ini tuh kenapa kuning, karena ini turun cap atau terlalu banyak dan terlalu panjang sih datanya. Saya juga tidak bisa apa-apa kalau soal itu. Kita stop dan kita kembali ke SSMS. Kita bisa lihat di sini harusnya datanya udah masuk yang di dim brand. Kita coba select. Yap, di sini kita udah masuk sekitaran ada 252 dari datanya. Kenapa ada segitu? Karena emang kita bisa lihat di sini juga sampai 252. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi yang masuk juga pastinya 252, nggak akan lebih, nggak akan kurang. Oke, lanjut ke bagian yang lain, control flow-nya. Kita ke dim kategori. Dim kategori kurang lebih sama, Excel-nya pakai ini. Untuk kolomnya saya ngambil produk ID, produk kategori. Kita bisa di sini untuk data conversion-nya kita ambil produk kategori doang, produk ID-nya nggak diambil. Kenapa? Karena emang ya kita hanya butuhnya kategori doang. Di sini kita copy brand string DTR seperti biasa kayak tadi. Oke, lanjut ke bagian data, ke bagian LDB-nya. Di sini pakai dim kategori, bla bla bla. Ini kita tentu saja pakai ini langsung kategori. Untuk mapping sendiri kita ini copy of apa namanya? Copy kategori ID, jadi produk kategori ID. Oke, lanjut kita ke coba running. Apakah bisa? Sebentar, saya mau cek brand dulu. Kayaknya ada kesalahan, harusnya di sini produk ID dan brand. Oke, kategori produk ID. Oke, sudah sesuai semua. Dan yang di kategori juga maksudnya ini juga produk ID dimasukin. Karena apa? Karena kita juga ambil dari produk ID. Saya lupa ini masukinnya. Dan untuk di OLED DB-nya ini kita tambahin ya. Maaf, untuk produk ID itu harusnya di data conversion-nya ini jangan DTR, jangan D8, tapi kita ambilnya D14. Probation integer, kenapa? Karena emang cuma itu doang. Ya, terus ke sini. Mappings, produk ID kategori udah biasa dong. Jadi kita coba run. Dan harusnya no warning, no error. Jadi ini udah berhasil juga untuk yang kategori. Kita bisa cek di bentar ya. Kita coba run apakah ada error di sini. Harusnya semua betul. Oke, nice. Oke, kita coba cek di sini di kategori. Select dan done. Di sini clothing, semuanya clothing. Kurang lebih kayak gitu. Oke, lanjut. Harusnya sebenarnya ini kita tuh gak perlu gak perlu run semua karena udah keren. Kalau di run lagi bakal duplikat data dan kita bisa lihat di sini untuk yang lain kayak contohnya dim produk ini kita columns-nya ada produk ID, produk position, produk promotion, produk kategori, seasonal. Sales volume nggak masuk karena itu measure, brand, URL, SKU, name, dan description. Untuk price currency scrap itu scrap bukan measure tapi price currency itu measure jadi nggak masuk. Terms dan section. Oke, lanjut ke data conversionnya. Ini kayak gini kurang lebih. Saya tuh ngambil produk ID, samain semuanya diambil. Dan ininya data type-nya WSTR itu N-Varchar. Kurang lebih Unicode. Ya, dan untuk produk ID-nya seperti biasa saya pakainya yang DT14. Kenapa? Karena emang hanya angka, jadi biar nggak error. Untuk ininya udah pasti dim produk, mappings-nya kurang lebih kayak gini. Saya ngambilnya dari copy of brand semua, karena emang kita tuh kan copy duplikat ya. Jadi kita copy of brand, kayak gini kurang lebih, set, ya. Dan ini udah centang semua, kita bisa cek di sini untuk dim produknya. Dan semuanya udah ada. Di sini untuk dari produk ID, produk posisinya ada, yes, URL, SKU, name, dan description-nya juga ada di sini. Untuk terms-nya ada, brand-nya ada, produk kategorinya ada, session, brand ID ininya no. Kenapa? Karena emang saya nggak masukin untuk ID-nya. Entah kenapa, saya juga nggak tahu. Karena emang tidak ada
di Excel-nya itu nggak ada buat ID session dari brand kategori. Nah, kurang lebih kayak gini untuk Excel-nya. Kita lanjut ke bagian yang lain kayak dim dat. Kita coba cek dim dat di sini. Untuk dim dat sendiri di sini ada Excel-nya, kurang lebih sama. Ini saya namain Excel Connection Manager 7. Ngambil Excel-nya dari Zara, dan untuk columns-nya ngambil produk ID dan hanya scraped ya. Kenapa? Karena emang ini adalah tanggalnya. Oke, lanjut kita ke div. Nah, ini kenapa saya pakai derived column? Karena di sini tuh saya ngubah si DB timestamp-nya jadi substring scrap. Jadi kita di sini ngambil data WSTR. Jadi gimana ya? Jadi Unicode si datanya biar bisa dikonversi ke oleh DB destination. Terus kita lanjut ke konversi, kita bisa lihat di sini langsung saya pakai DT. Nah, kalau di sini tetap sama. Kenapa? Karena dari Excel itu ke di tag-nya itu Unicode. Jadi saya menggunakan derived column, tapi untuk data conversion-nya tetap menggunakan timestamp. Jadi pas masuk ke database-nya tetap bakal menjadi sebuah date time atau sebuah tanggal. Untuk mapping-nya di sini masih pakai yang copy scrap add. Date ID-nya nggak dimasukin karena emang identity kan. Kita lanjut ke ini, kita bisa cek di sini dim date dan boom. Jadinya bagus seperti ini. Scraped-nya itu tanggal segini dan jam segini, date ID-nya ada. Nah, kenapa pakai itu? Karena juga di sini ada sebuah anomali. Untuk ininya kita bisa lihat tag. Nah, ini agak lain. Kenapa saya bisa agak lain? Karena itu termasuk varchar masuknya. Jadinya tadi ada replacement atau conversion ke bagian data timestamp ke varchar. Jadi saya konversi dulu, baru saya derived column-nya dulu, baru saya konversikan. Lanjut ke fact table-nya. Di sini fact table itu ngambil dari dim produk dan dim date. Kita bisa cek langsung aja. Untuk Excel source-nya di sini ada, saya namain dulu Connection Manager 8, ambil dari Zara juga. Untuk kolomnya itu ambil produk ID, promotion, sales volume, dan juga price, currency, dan price currency. Kenapa? Saya ngambil tuh measure-nya aja untuk atribut normalnya, sales volume, dan sisanya ini produk ID scraped. Itu adalah FK atau foreign key. Kita lanjut ke, saya pakai derived column juga. Kenapa? Karena ada scraped at clean atau tanggal yang tadi kurang lebih sama, kita dari varchar-nya ke datanya. Kita replacement dari data type-nya WSTR atau bisa dibilang varchar atau Unicode string. Lanjut ke data conversion-nya. Di sini ada 3, ada price. Saya itu price tuh pakai DTR8. Kenapa? Karena emang float, dia double precision atau bisa dibilang kan dolar ya. 19,8 dolar misalnya. Jadi saya pakainya DT8. Untuk sales volume itu pakai DT14 karena emang sales volume itu hanya angka sama kayak ID. Jadi pakai DT14, jadi signet integer. Nggak ada yang aneh-aneh. Untuk promotion itu Unicode. Kenapa? Karena emang promotion itu angka. Untuk promotion itu adalah sebuah null atau yes. Jadi gimana ya? Lebih ke arah huruf. Jadi saya sebutnya Unicode string atau bisa dibilang varchar. Untuk currency juga sama. Currency itu termasuk kayak currency US dollar kah atau rupiah kah. Di sini kita bisa lihat untuk currency-nya itu adalah US dollar. Jadi saya pakainya WSTR atau Unicode string atau bisa dibilang varchar. Oke, lanjut ke bagian OLEDB-nya. OLEDB-nya mapping-nya seperti ini kurang lebih. Saya ini ignorein karena identity, ini produk ID ke produk ID, sales volume, lanjut ke copy, dan date ID-nya ignore. Kenapa? Karena ya kalian tahu sendiri, di bagian Excel-nya nggak ada yang namanya date ID, jadi saya ignorein aja sama. Rasanya di sini juga identity aja. Cuman ya ada beberapa masalah. Dan kita bisa lihat di database-nya. Kita coba select from, apakah ada, dan ada. Di sini kita lihat fake ID-nya dari 0, dari 0. Untuk produknya, ini harusnya dari 0, kenapa? Karena tadi saya reset, jadi 0, harusnya dari 1 sampai 253. Ini ada duplikat karena saya tadi ngerunning 2 kali. Untuk produk ID-nya segini, sales volume segini, promotion-nya 0, price-nya segini. Nah ini float R8, currency-nya Unicode. Mapnya ini saya udah pakai date time dan date-nya 0 karena emang nggak ada dari Excel-nya.
Ya, oke, kurang lebih segitu dari implementasi SSIS integration dan juga SSMS atau